Semangat pagi teman-temanku semuanya, sahabat Togi Wijaya Channel. Selamat berjumpa kembali. Semoga di pagi hari ini teman-temanku semuanya dalam keadaan fit, sehat walafiat, dan bahagia. Iya, karena bahagia sangat penting ya teman-temanku semuanya ya. Oke teman-teman, tanpa berbicara panjang lebar, saya langsung ingin membahas tentang perkembangan proyek CTC Plus. Ya, perkembangan proyek CTC Plus. Namun saya sebelum mengupdate perkembangan terbaru, saya ingin membahas bahwa proyek CTC Plus ini sangat dilematis, dilematis ya. Ya, oke, pembahasan kali ini saya memberikan judul proyek CTC Plus ini sangat dilematis. Mengapa? Ya, mengapa? Oke. Proyek CTC Plus ini begitu gencarnya dipromosikan oleh leader kita ya, terutama adalah Mr. Hendrik dan kawan-kawan yang di atas ya. Bahkan Mr. Hendrik sampai keliling Indonesia ya, ada di sepanjang Pulau Jawa, mungkin juga di luar Jawa dan sebagainya. Jauh ya. Ini kemudian mendapat sambutan yang sangat luar biasa ya, sambutan yang sangat luar biasa karena pada awalnya CTC Plus ini digembar-gemborkan ya, CTC Plus ini digembar-gemborkan sebagai proyek yang akan mendukung terciptanya holder CTCP. Iya, CTCP. Dan perlu diketahui bahwa proyek sebelumnya, yaitu proyek yang pertama CTCP yang diluncurkan oleh Mr. Yuling Song, ini memang banyak membuat kita semua JP brutal ya, karena tanpa susah-susah, tanpa ribet-ribet, kita hanya mendaftar, kemudian KYC menggunakan KTP, kemudian tidak begitu lama langsung kita mendapatkan cuan dari CTC ya, dari CTC. Sehingga kemudian begitu dilaunchingkan atau dipromosikan koin CTCP, itu kita semua berharap bahwa koin CTCP ini akan sama dengan proyek CTC sebelumnya, yaitu begitu mendaftar kemudian KYC, nanti pas listing kita akan mendapatkan cuan, sehingga berbondong-bondonglah orang pada ikut CTCP ya, apalagi dipromosikan oleh seorang leader hebat ya, Mr. Hendrik, yang terus-menerus membuat Zoom meeting ya, bahkan kopdar di mana-mana dengan promosi bikin akun sebanyak-banyaknya ya. Dan mungkin di sini semua orang terbuai dengan mudahnya kita mendapatkan cuan ya, karena sebelumnya di proyek CTC itu mudah sekali. Kemudian kita beranggapan bahwa CTCP pun akan demikian ya, sehingga banyak orang yang mungkin dengan menggunakan anggaran yang cukup besar membuat akun sebanyak-banyaknya ya. Bahkan di berbagai cerita banyak orang yang rela menjual asetnya ya, bagi yang punya aset, ataupun bagi yang tidak punya aset rela
berhutang, ya rela berhutang untuk membuat akun sebanyak-banyaknya. Dengan gambaran ini mungkin seperti CTC yang begitu listing langsung cair gitu ya. Begitu listing langsung cair ya. Katakanlah banyak satu orang yang minimal itu mempunyai 100 akun ya. 100 akun. Di dalam satu akun itu ada 100 koin ya. Dalam satu akun ada 100 koin, dan waktu itu dipromosikan harga dari satu koin CTCP itu adalah $1 minimal ya, $1 minimal, sehingga kita semua sudah berangan-angan bahwa dalam satu akun kita akan memiliki $100. Kalau dirupiahkan itu setara dengan 1.650.000 kurang lebih ya. Kemudian orang-orang mulai menghitung, ya, waduh, kalau saya punya akun sebanyak 10, maka saya akan punya segini. Punya akun sebanyak 100 akan punya uang segini. Nah, kemudian ini sangat manusiawi ya. Ini adalah sebuah kesempatan yang dianggapnya tidak akan terjadi 2 kali. Karena memang promosinya luar biasa ya. Dan ini dulu sekali lagi ini dibikin seolah-olah adalah proyek yang akan mendukung holder-holder dari CTC, sehingga akan mendukung CTC ya. Namun kemudian di dalam perkembangannya ternyata bahwa CTCP ini ternyata tidak ada kaitannya ya, tidak ada kaitannya dengan CTC ya, tidak ada kaitannya dengan CTC ya. Kaitannya hanya yang saya tahu adalah bahwa proyek CTCP ini itu dikembangkan oleh salah satu founder dari CTC ya, dari tim Bumi ya. Ini dari tim Bumi, karena di CTC itu banyak foundernya, dan salah satu founder tim Bumi itu membuat CTC Plus ini ya, CTC Plus. Oke, waktu itu kemudian kita ya terbuai pastinya ya, terbuai dengan proyek CTCP ini yang kita akan mengira kejadiannya akan sama dengan CTC ya. Dengan CTC yang begitu listing langsung cair kan gitu ya, teman-teman. Nah, terjadilah berbondong-bondong membuat akun sebanyak-banyaknya, bahkan mungkin tadi saya ceritakan banyak yang rela berhutang, rela menjual aset ya, menjual aset untuk membuat akun sebanyak-banyaknya CTCP. Namun demikian kemudian kenyataannya adalah sangat berbeda. Karena begitu listing memang yes ya, begitu menjelang listing itu harga memang sempat menyentuh $5 kalau nggak salah ya, menyentuh $5. Nah ini sebelum listing ini saya agak tidak pro sana pro sini ya. Sebelum listing memang Mr. Hendrik memberikan warning bahwa nanti pada saat klaim itu akan ada gas fee ya, sebesar waktu itu kurang lebih 30 koin ya, 30 koin CTCP untuk mengklaim, 30 koin untuk mengklaim, sehingga orang-orang yang merespon lebih awal mungkin dia akan mendapatkan harga yang murah ya, untuk membeli CTCP yang waktu itu jumlahnya diperkirakan sekitar 30 koin untuk mengklaim ya. Dan di sini pun orang masih optimis ya. Karena ya oke lah,
Katakanlah nanti harganya misalnya $1 katakanlah. Misalnya $1 dengan 30 koin, kita akan mengeluarkan $30 dan mendapatkan $100. Masih untung $70 ya, $70. Ini masih optimis di situ ya. Meskipun banyak orang yang kemudian loh kok apa namanya untuk ngeklaim pakai biaya lagi ya, mau mengeklaim kok pakai biaya lagi gitu, ini orang kaget ya, terutama adalah para pemula yang baru mengerti dunia kripto dan maaf cerita bahwa proyek CTCP ini itu banyak diikuti oleh para pemula ya, diikuti oleh para pemula yang memang sebelumnya tidak mengerti dunia kripto ya, tidak mengerti dunia kripto gitu ya, karena tadi di awal promosinya yang begitu hebatnya, yolah bikin akun sebanyak-banyaknya, ini kesempatan tidak dua kali ya, tidak ada kesempatan dua kali, ini bakalan JP brutal ya, terus digembar-gemborkan melalui Zoom meeting, melalui kopdar juga gitu ya, sehingga para pemula dengan semangat, wah ini ada peluang mendapatkan hasil yang rezeki nomplok ya, rezeki nomplok dari proyek CTCP yang sebelumnya CTC juga gampang kok gitu, gitulah kira-kira ya. Dan ini memancing semangat yang luar biasa, bahkan banyak cerita, banyak para dermawan-dermawan yang menggratiskan ya, menggratiskan orang-orang sekelilingnya dengan akun-akun digratiskan ya, akun-akun digratiskan meskipun dia harus mengeluarkan banyak biaya ya, biaya dalam arti gas fee waktu itu ya. Untuk biaya gas fee-nya itu waktu itu antara naik turunnya antara 2.000 sampai 5.000 lah gitu ya, 2.000 sampai 5.000 per akun, naik turunnya untuk membuat satu akun waktu itu ya. Dan banyak para tokoh-tokoh yang menggratiskan orang-orang sekeliling, mungkin orang-orang yang perlu dibantu, orang-orang yang perlu dimerdekakan atau ya perlu dibantu usaha dan sebagainya, dengan harapan bahwa CTCP ini akan mengubah hidupnya ya, akan mengubah hidupnya gitu. Sampai dengan menjelang mau listing itu Zoom meeting juga terus digembar-gemborkan, Zoom meeting terus intent ya, mempromosikan untuk segera membuat akun sebanyak-banyaknya, meskipun berkali-kali Bang Hendrik sebenarnya menyampaikan bahwa tetap ukur baju gitu ya, ukur baju artinya bahwa sesuai dengan kemampuan, tapi lagi-lagi ini kembali ini manusiawi bahwa orang-orang beranggapan bahwa ini akan sangat mudah sehingga dia berani berspekulasi ya, berspekulasi membuat akun sebanyak-banyaknya meskipun kemudian tidak mengukur baju, dalam arti melalui menjual aset, mungkin melalui berhutang ya. Ini banyak terjadi di mana-mana ya. Menjelang listing berkali-kali sudah diumumkan tentang gas fee yang 30 ya, bahkan saya banyak orang-orang di sekitar kita yang untuk mendapatkan 30 koin CTCP itu ya banyak yang berhutang dengan janji pada saat listing gambarannya seperti CTC ya, begitu listing ya cair gitu, begitu listing ya cair. Namun demikian pada kenyataannya ya, tapi saya belum ngomong nih pada kenyataannya, sampai menjelang Hamin beberapa hari atau mungkin Hamin 1 aja berita tentang betapa kita akan mendapatkan cuan yang banyak itu masih digembar-gemborkan oleh leader kita ya, Mr. Hendrik ya, bahwa di berbagai pertemuan baik Zoom maupun Kopdar ya, kita akan kaya raya, kita akan JP brutal
ya, bagi teman-teman yang ini adalah kesempatan, ya, ini adalah kesempatan yang tidak akan terjadi dua kali, ya teman-teman. Jangan lupa nanti setelah listing, setelah punya duit, ya kemudian jual aja koinnya, ya. Pertama-tama Anda mungkin teman-teman semuanya harus memberesin hutang-hutang Anda, ya. Hutangnya kon suruh dilunasin semuanya. Setelah hutang-hutang Anda lunas, Anda mungkin bisa membeli rumah, membeli mobil, membeli lain-lain, ya. Promosi-promosi semacam ini pastinya membuat kita semakin yakin bahwa dalam waktu dekat kita akan mendapatkan cuan besar, sehingga orang tidak ragu lagi. Wis, sini aku pinjem dulu, ini dalam waktu dekat kita akan punya duit banyak, ya. Nah, di sini ini, nah inilah ya. Oke, kemudian eh, terjadilah, ya, hari di mana listring itu berjalan atau waktunya sudah tiba, kalau tidak salah tanggal 20, kalau tidak salah, ya. Ternyata, iya, ternyata begitu listing, klaimnya menggunakan sistem eh, apa namanya tuh, tender, ya. Atau sistem apa namanya, ya, klaimnya, ya. Ada klasifikasinya, ada klasifikasinya. Siapa yang berani lebih tinggi, siapa yang dapat, ya. Siapa yang berani lebih tinggi, siapa yang dapat. Ada klasifikasinya, ya. 1 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60, 60 sampai 80, 80 sampai 100 koin, ya. Di awal memang banyak orang yang jebol di angka 30, mungkin di hari-hari 12, ya. Hari 12. Nah, hari 12 ada yang dulu jebol di klaim-klaim di 30 koin, kemudian kita akan mendapatkan 100 koin, ya. 100 koin. Nah, ini eh, banyak orang yang, tapi kemudian di hari kedua, tiga, dan seterusnya ini akan menjadi satu perlombaan, akan menjadi satu apa namanya, lelang, ya, kayak lelang. Pokoknya yang tinggi gas fee-nya, ya, dapatlah tuh klaimnya, ya. Kemudian setelah klaim itu berjalan, ya, setelah klaim berjalan, kemudian kita dikagetkan lagi dengan ternyata orang-orang yang sudah klaim, orang-orang yang sudah sukses mengeklaim, ya, orang-orang yang sudah eh, sukses mengeklaim itu tidak semudah itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Dikirain, ya, wis modal 30 dapat 100, ya, untung 70, langsung masuk ke token pocket. Nah, langsung masuk ke token pocket. Ternyata tidak demikian, ya. Ternyata dicicil, ya, dari 100 koin itu dicicil 2%, ya, selama 50 kali. 50 kali. Itu pun tidak masuk ke token pocket, tapi dibikinlah, dirubah ke available. Ya, dirubah ke available yang, ya, yang kemudian dipindahkan, untuk bisa memindahkan dari available ke token pocket, ya, atau ke wallet-wallet yang lain, itu harus meremove, ya, harus meremove, dan remove-nya lagi-lagi gas fee, ya, ada gas fee-nya. Lagi-lagi ada gas fee-nya. Dan eh pada awalnya memang, ya, harga masih lumayan, masih ada untung lah, ya. Masih ada untung. Kemudian meskipun ada gas fee, ya, masih ada untung, meskipun dicicil sehari 2%, ya. Sehari 2% itu. Dan waktu itu
remove-nya belum dibatasi ya, remove-nya belum dibatasi ya. Remove-nya belum dibatasi, tapi meskipun belum dibatasi ya saya katakan masih terbatas gitu. Karena apa? Sehari keluar 2% ya. Sehari 2%. Nah, ini bagaimana mengeluarkan 2% ini kemudian dengan gas fee yang bisa dibilang ya seimbang lah, sehingga orang memilih mungkin akan mengklaim seminggu sekali ya, mengklaim seminggu sekali itu. Nah, dalam perjalanan mengklaim yang 50 hari ya, 50 hari atau 2% per hari, itu juga banyak kendala ya. Ada akun yang kemudian muncul besi. Ada muncul yang kue besi ya, artinya bahwa akun-akun ini kemudian tidak bisa diklaim dengan alasan sibuk tadi ya, jaringan sibuk dan terus kemudian sehingga jadwal pun menjadi berantakan ya, karena mestinya sehari 2% dapat, kadang-kadang kita sampai 3 hari baru bisa klaim ya, baru bisa klaim. Nah, ini kemudian orang menjadi mulai semakin lah kok jadinya begini ya. Lah kok jadinya begini gitu. Klaimnya sudah sukses ya, klaimnya sudah sukses tapi masih dicicil, kemudian juga tiap hari kadang-kadang muncul seperti itu. Belum kadang-kadang maintenance, kadang-kadang klaimnya juga nggak masuk, sudah membayar gas fee gitu ya. Banyak kejadian ya, apalagi maaf cerita bahwa klaim remove atau klaim yang berhasil klaim itu persentasenya sangat kecil sekali ya, persentasenya sangat kecil sekali ya, sehingga karena tadi membutuhkan gas fee yang tinggi ya, bahkan di awal-awal itu sempat mencapai $5, sehingga untuk mengklaim satu akun itu bisa sampai berapa tuh, 75 kali 30 ya, 2.250 ya, 2.250 untuk mengklaim satu akun ya, 2.250 untuk mengklaim satu akun ya, sehingga terus ya di sini kemudian banyak orang yang nyerah ya, banyak orang nyerah. Tapi menurut saya alhamdulillah yang pada saat itu nyerah ya, yang pada saat itu nyerah itu alhamdulillah, karena kemudian apa namanya harga semakin turun ya, harga semakin turun, terus lelang pun peminatnya semakin tinggi ya, semakin tinggi. Kayaknya dirasa karena proyek ini kemudian banyak kendala, tidak banyak orang yang mengeklaim, akhirnya dirubahlah pakai ada pilihan kedua, yaitu dengan menggunakan 0,01 tapi koinnya dapat cuma 1,45 kalau tidak salah waktu itu ya, 1,45. Nah, ini pun yang kemudian teman-teman semuanya menjadi sangat pesimis karena kemudian harganya turun terus, apalagi ada batas minimal ya, ada batas minimal remove ya, sehingga akun-akun yang sudah berubah dari 100 koin menjadi 1,4 sekian kemudian sudah tidak bisa diapa-apain ya, sudah tidak bisa diapa-apain ya, karena tadi remove, untuk biaya remove-nya tinggi, koin yang ada di apa namanya sudah berubah menjadi kecil, sehingga mau diapain saja sudah rugi ya. Sudah diapain saja sudah rugi, sehingga banyak orang yang nyerah ya, padahal sudah banyak akun-akun yang di remove, termasuk saya sendiri mungkin hampir 300 maksud saya sudah banyak akun yang diklaim berdasarkan dengan metode kedua, yaitu yang dengan 0,01 ya, dengan 0,01 ya, dengan 0,01. Nah, ini apa namanya sudah banyak yang diklaim ya, dan
termasuk saya sendiri sudah mengklaim mungkin hampir 500 akun yang kemudian sekarang menjadi akun-akun sampah ya, menjadi akun-akun sampah yang diapa-apain aja sudah nggak bisa gitu ya. Oke teman-teman, kalau membicarakan soal proyek CityCP ini memang sangat panjang sehingga akan saya bikin berepisode-episode, dan mungkin episode ini sampai di sini dulu untuk yang video kali ini ya, yaitu sampai dimana kita mengklaim yang menggunakan 0,01 dan kemudian sekarang menjadi akun-akun sampah yang sudah tidak bisa diapa-apain. Oke teman-teman, pastinya cerita ini akan berlanjut ya di episode berikutnya ya. Mudah-mudahan kita semua yang mengalami atau mengikuti perjalanan CityCP ini sedikit terhibur ya, sedikit terhibur terhibur dalam kedilemaan dilemaan ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan berbagi cerita ya, berbagi cerita, tapi kita tetap masih semangat, masih tetap berharap karena masih ada proyek-proyek yang dari Plasvi ini yang masih ada harapan kita mendapatkan JP brutal, mudah-mudahan ya. Terima kasih, tetap semangat ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Semangat pagi.